Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matihi wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan perkenannya kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Salat Isya yang kita lakukan itu seolah-olah kita telah melaksanakan ibadah sepanjang malam. Keutamaan itu mudah-mudahan kita dapatkan saat kita melaksanakan salat subuh berjamaah pada pagi yang berbahagia ini. Sampai-sampai kita berdoa Allah seluruh amal ibadah kita baik sia-sia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Imam, Ketua dan seluruh pengurus PKN Masjid yang saya muliakan, hari-hari ini kita disibukkan banyak orang yang terkuras energinya akibat kekhawatiran yang mendalam dengan fenomena COVID-19. Jadi COVID itu coronavirus disease, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Kode 19 ya, corona itu muncul tahun 2019. Kekhawatiran masyarakat dunia itu luar biasa, termasuk secara umum di Indonesia, tak terkecuali di Aceh. Jadi situ kita yang khawatir Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Walaupun sampai hari ini fatwa itu kontroversi, dan kita siap mendukung dengan keistimewaan Aceh keluar fatwa MPU yang sedikit memang berbeda atau bertentangan dengan fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia. Kalau di sana ada semacam pelayanan untuk kumpul sampai kemudian menghindari salat jamaah, kira-kira seperti itu. MPU kita luar biasa dan kita memberikan apresiasi karena kita tetap diminta untuk memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Karena ini musibah yang besar sekali yang diberikan Allah. Menyegah musibah dengan buku yang berbahagia. Dekatkan diri ke masjid, bukan menjauhkan diri daripada masjid. Ya, masjid termasuk musola masa yang di sana digunakan salat lima waktu. Beda berjuang masjid ketika musibah itu datang. Musibah itu dalam tiga kategori. Ada yang sifatnya itu azab, dan azab itu dikhususkan Allah kepada orang-orang kafir. Orang kafir karena beriman kepada Allah dan Rasul itu merupakan azab. Kemudian yang kategori yang kedua peringatan. Peringatan itu di mana satu wilayah sebagian mereka itu taat kepada Allah, sebagian yang lain mereka ingkar, lalai. Maka dalam kategori ini barangkali musibah untuk Aceh, untuk Indonesia peringatan. Kemudian yang kedua kategori musibah itu adalah ujian, dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la ya'lamun. Apakah mereka itu mengira agar Allah itu membiarkan mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun.
istifham al-inkar. Istifham al-inkar dalam bahasa Arab itu disebutkan pertanyaan yang sekaligus mengandung jawaban di dalam. Artinya Allah yang mengatakan kita belum beriman sebelum kita diuji Allah, dan ini ujian bagi orang yang beriman. Kita disibukkan dengan kekhawatiran. Di kota-kota besar ada yang kemudian mereka memborong kebutuhan. Sansang na euro tinggal kira-kira begitu khawatir dan takut dengan kondisi ini. Maka kita di Aceh secara khusus bukan kita tidak menggubris akan fatwa MUI tersebut. Silaturahmi kita tetap. Dan Rasulullah telah menjamin orang-orang yang berwudu itu terlepas daripada segala macam penyakit, apalagi yang ditimbulkan oleh virus dan bakteri. Itu keyakinan kita. Dan Rasulullah menyampaikan hadisnya itu bukan karena keinginan beliau. Itu dasarnya adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah mengucapkan kalimatnya yang disebut dengan hadis. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan di akhir zaman akan ada bencana ta'un, penyakit yang mewabah, termasuk corona ini. Yang terselamatkan kata Rasulullah hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang muslim yang selalu menjaga wudu. Maka kita disunahkan agar kita selalu menjaga wudu itu, terhindar dari penyakit, apalagi penyakit itu berasal daripada bakteri dan virus. Mamanya beda yang mana yakin pula yang kali diucap oleh Nabi. Untuk apa kita mengaku diri sebagai muslim, pengikut daripada Rasulullah Muhammad SAW? Maka kadang-kadang kita pun merasa kecewa dengan pemerintah kita. Ditujukan kepada muslim kebijakan itu. Bagaimana dengan orang-orang non-muslim? Mereka cenderung ke gereja, mereka juga ke biara, ke kuil dan sebagainya. Di sana juga berkumpul orang ramai. Kenapa tidak ada pelarangan di sana? Itu yang membuat kita kecewa, Bapak Ibu sekalian. Ada kondisi yang tidak adil di sini. Ketika hari ini luar biasa umat Islam di Indonesia secara khusus untuk syiarnya luar biasa dengan mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala di masjid mereka beribadah, justru pemerintah melarang kita pergi ke masjid. Naba itu kedewakan urus sembahyang di daerah mana? Mungkin di daerah Timur Tengah atau bukan di Indonesia. Saya lihat bangunannya bukan seperti di Indonesia. Urus yang sembahyang makmum itu jaraknya 1 meter. 1 meter lebih kurang seperti ini. Ada apa dengan itu? Bagaimana pemahaman Islam kita hari ini? Bagaimana spiritual kita hari ini? Kita beribadah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari segala macam musibah, penyakit-penyakit tersebut. Kenapa kita takut hari ini dengan corona tersebut? Kemudian yang kedua, pencegahan itu merupakan takdir lain yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan, pernah suatu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau melakukan infeksi ke sebuah daerah di daerah Syam. Syam itu meliputi Palestina, Jordania dan beberapa wilayah yang lain. Tersiar informasi bahwa di sana itu ada wabah kolera, batu zaho dengan corona. Kemudian Umar bin Khattab urung untuk pergi ke sana melakukan infeksi. Sehingga sebagian sahabat mengatakan, wahai khalifah, bukankah itu takdir daripada Allah, penyakit yang diberikan oleh Allah ke daerah itu? Umar kemudian mengatakan, kita mencegah daripada penyakit itu juga merupakan takdir yang lain, kata Umar. Kita menghindar dari wilayah yang mewabah penyakit itu juga merupakan takdir, kata Umar bin Khattab. Jadi mencegah juga takdir. Jadi upaya-upaya kita barangkali membersihkan masjid, yang dikhawatirkan mungkin di sajadah kita, di mushola kita, di di amal kita itu ada virus tersebut. Kita mencegahnya
Jangan sampai nanti terpapar orang banyak dengan virus corona itu. Maka itu wajar-wajar saja. Jangan sampai kemudian dilarang kita pergi ke masjid. Kita disunahkan untuk kemudian setelah sholat kita bersalaman, itu disunahkan. Apalagi kita sebelum melaksanakan sholat belum ketemu dengan orang itu, belum sempat ketemu di luar. Ketika selesai sholat disunahkan kita bersalaman, berjabat tangan. Yang kebenaran Nabi, kita tidak boleh mengingkar hadis Nabi. Dapat mengaku kita dengan salaman setelah sholat, karena khawatir dengan corona tadi. Maka kembali kepada spiritual kita, Bapak Ibu sekalian. Kembali kepada hati nurani kita, keyakinan kita sejauh mana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya yakin dengan kehebatan agama, dengan hanya yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rasulnya, dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasul. Maka oleh karena itu akhirnya berbahagia. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut dengan penyakit itu, karena itu merupakan musibah yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini, dan kita dekatkan diri kepada Allah. Itulah hikmah daripada musibah ini. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kita dengan masjid, yang seharusnya dengan musibah ini masjid kita penuh dengan jamaah. Itu yang seharusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlalu khawatir kita dengan corona sehingga mengabaikan berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam 1 bulan, 2 bulan ini kita begitu khawatir dengan corona, kita mengabaikan persoalan yang terjadi. Bagaimana terjadinya dekadensi moral hari ini terabaikan karena sibuk dengan corona tersebut. Pemerintah juga seperti itu. Sampai-sampai juga sekolah diliburkan oleh pemerintah. Kita apa yang pendidikan? Salah satu penyebab ataupun akibat daripada kita menjauhkan diri daripada agama ini, terutama kita yang mengabaikan perintah agama kita, itu akan muncul satu kondisi yang orang mengatakan dengan dekadensi moral. Itu terabaikan hari ini. Kemerosotan akhlak kita itu terabaikan hari ini. Apa indikasi kemerosotan moral di suatu tempat ataupun di suatu wilayah, di negeri kita misalnya? Ketika seseorang atau masyarakat atau pemerintah sekalipun melakukan pelanggaran agama dan hukum yang berlaku. Maka di Indonesia tidak heran kita melihat berbagai macam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di sana. Itu terabaikan hari ini. Tawuran terjadi di kota-kota besar antar pelajar, itu terabaikan. Dan itu salah satu kondisi kemerosotan akhlak hari ini yang terjadi di daerah kita. Di Indonesia secara khusus, praktek korupsi misalnya, itu juga kondisi kemerosotan moral. Kenapa itu terjadi? Ada permasalahan dengan spiritual kita, dan itu terabaikan hari ini. Mungkin musibah yang bertubi-tubi datang ke negeri ini karena kita mengabaikan persoalan itu. Musibah yang terjadi bertubi-tubi seolah-olah tidak pernah berhenti di negeri ini karena spiritual kita telah gersang dan kering daripada seriaman agama. Itu kondisi kita hari ini. Sehingga kita seolah-olah ingin mengatakan bahwa pengetahuan kita di negeri ini tidak lagi kita butuhkan, seolah-olah begitu. Kita tidak lagi membutuhkan pengetahuan hari ini. Anak yang cerdas, kita yang memiliki intelektual yang hebat, tidak ada jaminan untuk kemudian spiritualitas kita bagus. Berapa banyak anak-anak kita yang secara akademik mereka pintar, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak ada jaminan dengan dalam hal karakter mereka. Berapa banyak lulusan sarjana yang memiliki indeks prestasi kumulatif dengan lulusan kumlot barangkali, tapi tidak ada jaminan dalam konteks spiritual mereka. Tidak ada jaminan dengan akhlak, tidak ada jaminan dengan karakter. Maka seolah-olah kita ingin mengatakan kita tidak lagi membutuhkan pengetahuan, tapi yang kita butuhkan hari ini adalah sesuatu yang bersifat spiritual, karakteristik akhlak
akhlak lebih khusus lagi. Itu yang terabaikan. Saya teringat dulu puluhan rektor di Amerika buat sebuah konferensi. Konferensi itu diadakan di Universitas Michigan, Amerika. Puluhan rektor hadir di sana. Salah seorang rektor itu rektor daripada sebuah college, Morehouse College, Georgia, Profesor Benjamin Imes. Dia mengatakan dalam konferensi, kita Amerika hari ini, kata dia, memiliki ilmuwan yang sangat banyak sekali sepanjang sejarah. Kita juga memiliki lulusan di perguruan tinggi, para sarjana dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Tapi permasalahan kita, kemanusiaan kita itu kemanusiaan yang berpenyakit katanya. Kita tidak lagi membutuhkan pengetahuan, tapi yang kita butuhkan sesuatu yang bersifat batin katanya, sesuatu yang bersifat spiritual. Maka kalau kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini, apa yang disampaikan dia itu benar adanya. Orang Amerika apa yang kurang hadirnya berbahaya? Mereka negara superpower. Mereka punya dana yang melimpah. Apa yang kurang? Spiritualnya. Mereka punya ilmuwan yang seolah-olah dalam konteks kemajuan peradaban mereka melompat begitu jauh sekali. Penelitian mereka, temuan-temuan mereka luar biasa. Tapi apa yang kurang? Spiritualitas. Maka tidak heran dengan senjata canggih yang mereka produksi, mereka menghancurkan negara-negara yang ada. Peradaban manusia yang ada itu mereka hancurkan, termasuk negara-negara Islam. Apa yang kurang? Spiritualitas. Kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak ada satu negara di dunia ini yang meragukan kemampuan Amerika. Tapi ada yang kurang, yaitu spiritualitas mereka. Maka sesuai sekali apa yang disampaikan oleh Profesor itu. Kita tidak lagi membutuhkan pengetahuan, tapi yang kita butuhkan itu sesuatu yang bersifat spiritual. Itu lagi-lagi saya sampaikan yang terabaikan di negeri ini. Maka oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Profesor tadi itu sama seperti harapan pakar-pakar pendidikan kita untuk mencegah dekadensi moral yang begitu buruk terjadi di negeri ini, agar pendidikan kita menyentuh sesuatu yang bersifat spiritual. Maka tidak heran dengan kemampuan kita hadirin, ilmu pengetahuan yang luar biasa, kita bisa menembus lapisan dinding langit yang ketujuh dengan pengetahuan kita. Kita bisa terbang ke sana. Tapi hati kita diperbudak oleh kerakusan, ketamakan, dendam dan sebagainya. Itu yang terjadi. Spiritualitas kita kering. Bagaimana kemudian supaya spiritual kita yang tetap baik, karakter kita tetap terjaga? Hadiri majelis taklim, penuhi masjid di mana saja dengan jamaah, urut saf yang banyak. Jadi dari lebih kurang ke arah pun, kalau memang jamaah subuh hana lebih hana kurang bagio, nampo saf gitu. Di tempat lain itu juga seperti itu. Jadi bagaimana kita punya konsep hari ini untuk mendorong masyarakat itu berjamaah? Karena sentralnya itu di masjid. Maka lagi-lagi kita katakan masjid itu tidak hanya kita fungsikan sebagai tempat salat berjamaah saja, tapi gunakan sebagai tempat pendidikan. Anak-anak kita persiapkan, generasi kita yang akan datang kita persiapkan di masjid ini. Majelis taklim luar biasa, pembinaan yang kita buat di masjid ini luar biasa, dan perlu dukungan dan dorongan dari semua kita. Karena ini tempat untuk membina spiritualitas kita. Maka lagi-lagi di kesempatan ini saya katakan, kalau kita bandingkan di daerah kita hari ini, di kota-kota, itu lebih hebat jamaahnya dibandingkan dengan di pedesaan, di pelosok-pelosok kampung. Ketika kita berkunjung datang ke daerah-daerah kita di kampung-kampung, kita miris dan sedih Bapak Ibu sekalian.
Masjid begitu megah yang dibangun dengan arsitek yang begitu cantik, namun kurang daripada jamaah. Ada masjid di satu wilayah sampai di suatu tempat sampai 2-3 masjid. Belum lagi ada menasah dan musyawarah di sana. Hari ini dalam mengurus masjid kita lebih cenderung kepada arsiteknya, mengabaikan fungsi daripada masjid itu. Membuka sejarah, Rasulullah itu lebih memfungsikan masjid, tidak mendominasikan perkara arsitek daripada masjid. Kalau dua-duanya itu bisa tercapai lebih bagus. Arsiteknya ada, arsitek dan kemegagahannya yang kita dapat, kemudian fungsinya sebagai tempat pembinaan pun ada. Jamaahnya penuh dengan, masjidnya penuh dengan jamaah, ada pembinaan pendidikan di dalamnya. Itu luar biasa. Tapi yang memiriskan hati kita hari ini, masjid mengabaikan fungsi, namun kita dominasikan adalah kemegahan dan arsitek daripada bangunan tersebut. Maka lagi-lagi persoalan spiritualitas kita hadir dengan bahagia. Maka tempat untuk mendidik spiritualitas kita adalah masjid. Jangan sesekali kita menjauhkan masjid. Dengan corona kata makut kita dah jauh masjid. Bahkan demakut, hai kamu rokok urang kamu apa-apa saja Pak. Nanti bersentuhan kita dengan mereka, terpapar kita dengan corona. Kita baca WA media sosial Bapak Ibu sekalian, le cerita-cerita hoax ini. Dipetakut kitanya dengan corona. Dah pegang abang di totot di mete lebih boleh. Dah pegang abang kau mengibat silaturahim. Di mete dah pegang abang. Dua pihak di totot lagi. Padahal disunahkan dalam majelis kita duduk rapat-rapat. Karena corona termasuk bedakan majelis taklim duduk dalam rapat-rapat. Nauronya langsung bayang dem yoyo. Mengibat nilai solat jamaah kita. Jangan takut dan khawatir secara mendalam dengan kondisi kita ini. Kita tetap berkomitmen agar kita jaga, tetap kita jaga jamaah di masjid dan dimanapun masjid itu berada. Kita takut dengan corona dan itu musibah yang datang daripada Allah yang seharusnya kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kita ke masjid berjamaah kita di sini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tapi kuncinya adalah kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-menerus kita mendekatkan diri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah melindungi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.